Hello guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Neva Host. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Sinbihos OVA Special Episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode kedua. Bagi kalian yang belum menonton episode pertamanya, link ada di deskripsi box ya. Seperti apa keseruan ceritanya di episode 2 ini? Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out! Di awal film diperlihatkan Hari, Kang Lim, Duri, dan Cindy yang sudah berada di tengah-tengah pasar di masa dinasti Joseon. Suasana di pasar saat itu sangat ramai. Mereka kemudian didatangi dua orang laki-laki yang menawarkan dagangan mereka. Saat Hari akan menolaknya, tiba-tiba terdengar bunyi dari perut Duri yang menandakan bahwa dia sedang lapar. Dua orang ini berebut pelanggan nih teman-teman. Nah, tapi ada lagi dua orang pria yang menawarkan mereka sesuatu juga. Mereka memang mencari pelanggan nih. Lalu Sins memperlihatkan seseorang yang sedang menarik gerobaknya. Dia menabrak seorang pria yang mengenakan topeng dan caping. Semua orang terlihat ketakutan. Ada yang berteriak, "Dia telah datang!" Hari dan teman-temannya nampak heran menyaksikan pemandangan tersebut. Karena orang-orang yang berlarian tersebut membuat Hari dan Duri menjadi terpisah. Suasana pasar berubah menjadi sepi. Seorang laki-laki yang terjatuh didatangi oleh laki-laki bertopeng tersebut. Namun Kang Lim berusaha melindungi laki-laki itu. Kang Lim akan melawan laki-laki bertopeng tersebut. Dia mencoba mengambil pedangnya, namun sayang pedang tersebut tidak ada. Hingga Kang Lim mendapatkan serangan dari laki-laki bertopeng itu. Kang Lim kemudian melihat sebatang kayu. Dia menggunakan kayu tersebut sebagai pengganti pedangnya. Pertarungan itu disaksikan orang-orang di sana. Namun Hari berada di belakang kerumunan orang-orang tersebut. Selang beberapa lama, prajurit Juwon dan anak buahnya tiba di pasar tersebut. Dia menanyakan kepada prajurit yang lain apa yang sedang terjadi. Prajuritnya mengatakan jika mungkin sedang ada keributan. Rupanya Dami juga berada di tengah-tengah prajurit. Saat dia melihat ke arah kerumunan itu, Dami tidak sengaja melihat Hari. Dia kemudian berteriak, "Putri Yuwon!" sembari berlari kemudian memeluk Hari. Dami mengatakan jika dia sangat senang karena akhirnya bisa menemukan Putri Yuwon. Juwon meminta seluruh prajurit untuk melindungi Putri Yuwon dan memastikan keamanannya. Hari sangat kebingungan. Dami kemudian mengajak Hari pergi. Juwon melihat pertarungan Kang Lim dan laki-laki bertopeng tersebut. Lalu dia berlalu pergi. Sementara itu, Kang Lim masih melanjutkan pertarungannya dengan laki-laki bertopeng itu. Dia berhasil mengalahkan laki-laki itu hingga membuat laki-laki itu kabur. Duri kemudian menghampiri Kang Lim dan menanyakan keadaannya. Kang Lim melihat ke sana kemari dan mencari keberadaan Hari, namun mereka tidak menemukannya. Sesaat kemudian semua orang menghampiri Kang Lim dan Duri. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Kang Lim karena telah menolong mereka. Hari, Dami, dan prajurit Juwon kini sudah tiba di istana Gyeongbokgung. Pelayan nampak bahagia dan memberikan hormat kepada Hari. Juwon yang dari tadi berjalan di depan Hari mengatakan, "Aku menunggumu datang." Dami kemudian mengatakan jika waktu itu Putri Hyewon sedang bersama dengan Dami, namun Putri Hyewon dibawa pergi oleh makhluk. Hari mulai bingung nih guys. Mereka kemudian tiba di mana Raja berada. Juwon mengatakan jika ada sesuatu yang akan dilaporkannya. Raja kemudian memerintahkan Juwon untuk masuk. Di sana rupanya ada banyak anggota kerajaan. Penasehat istana bertanya apakah ada perang lagi Juwon. Sepertinya hubungan Juwon dan penasehat kerajaan tidak begitu bagus nih guys. Dia sepertinya mengindahkan begitu saja pertanyaan penasehat istana. Juwon mengatakan kepada raja bahwa dia telah menemukan Putri Hyewon. Semua orang sangat terkejut termasuk sang raja. Hari kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Raja kemudian menghampiri Hari. "Anakku, Putri Hyewon." Hari sebenarnya mencoba menjelaskan siapa dia sebenarnya. Namun ketika dia melihat sang raja menangis, Hari tidak tega dan mengurungkan niatnya. Raja berkata, "Syukurlah Hyewon, apakah kau terluka anakku?" Hari tidak bisa berkata-kata lagi. Raja kemudian memerintahkan semua orang yang berada di sana untuk keluar dari ruangan tersebut. Ayahnya kemudian meminta maaf dan merasa sangat menyesal karena membiarkan makhluk itu membawanya. Hari bertanya makhluk apa yang ayah maksud. Kemudian raja melanjutkan, "Jaga dirimu baik-baik karena makhluk itu akan kembali. Dan tidak lama lagi dia pasti akan kembali." Sins kemudian memperlihatkan Dami yang mengajak mengobrol Hari. Dami menanyakan dari mana saja Putri Hyewon selama ini, apakah dia tidak ingin makan.
Dami kemudian membawa Hari ke kamarnya dan menyuruhnya beristirahat. Hari kemudian mengatakan bahwa dia bukan putri. Tidak peduli seberapa mirip mereka, namun dirinya adalah Kohari. Dami mengira jika Hari sedang bercanda. Dami kemudian memberikan cermin kepada Hari. Saat Hari melihat cermin itu, dia berkata dalam hati bahwa dia benar-benar mirip dengan Putri Hyewon. Saat Hari akan bertanya sesuatu kepada Dami, Dami sudah terlanjur keluar. Sambil menutup pintu, dia mengatakan jika dia sangat bahagia karena Putri Hyewon telah kembali. Dia menyuruh Hari untuk beristirahat. Hari mencoba menarik benang merah atas semua yang terjadi padanya. Namun dia dibuat pusing. Dia kemudian merebahkan tubuhnya dan memandang keluar jendela. Dia berbicara sendiri apakah Duri, Kang Lim, dan Sinbi baik-baik saja. Hari kemudian memutuskan untuk pergi dari sana dan menemui teman-temannya. Sementara itu Kang Lim dan Duri sedang membicarakan tentang semua yang terjadi. Duri merasa bahwa mereka sekarang sudah berada di masa dinasti Joseon. Duri berpikir bahwa saat ini kakaknya sedang menderita. Saat Sinbi berpikir apa yang tengah Gembi lakukan kepada mereka, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar yang meminta izin untuk masuk ke tempat itu. Sinbi kemudian bersembunyi di keranjang. Rupanya dua orang tersebut sedang mengantarkan makanan untuk mereka. Tanpa sungkan, Duri langsung melahap makanan tersebut. Tak lupa Kang Lim mengucapkan terima kasih kepada dua laki-laki itu. Kang Lim kemudian bertanya tentang laki-laki bertopeng yang bertarung dengannya tadi. Mereka mengatakan jika mereka juga tidak begitu mengetahui tentang laki-laki tersebut. Namun dia datang menyerang kemudian pergi berlalu begitu saja. Dia membuat keributan di mana-mana. Salah seorang pria tersebut mengatakan jika seseorang terkena topengnya, maka orang tersebut akan berubah menjadi sangat aneh. Dua orang laki-laki itu kemudian pamit pergi dan mempersilahkan mereka untuk makan. Sinbi kemudian keluar dari persembunyiannya. Sinbi bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kang Lim kemudian mengatakan jika hal pertama adalah mencari keberadaan Hari. Sinbi mengeluarkan kekuatannya untuk mendeteksi keberadaan Hari. Akhirnya mereka mengetahui jika Hari berada di dalam istana Gyeongbokgung. Namun yang membuat mereka bingung bagaimana Hari bisa berada di sana. Kang Lim kemudian memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Namun Sinbi melarangnya. Dia mengatakan jika itu adalah dinasti Joseon. Di sana banyak prajurit dan Kang Lim akan ditangkap. Kang Lim tidak bisa pergi ke sana. Sinbi kemudian menyalahkan Gembi karena Gembi mereka sekarang berada di sana. Duri kemudian memiliki ide agar mereka menemui Gembi. Namun mereka tidak tahu di mana Gembi berada. Lalu laki-laki yang tadi memberi mereka makanan tiba-tiba masuk ke ruangan mereka dan tidak sengaja melihat Sinbi. Laki-laki itu kemudian meminta ampun kepada Sinbi. Sepertinya dia pernah melihat goblin sebelumnya. Pria itu kemudian menyapa Sinbi, "Selamat datang di desa goblin." Pria itu mengatakan jika rumah goblin berada di puncak gunung Bukhansan. Kini mereka sudah memiliki beberapa petunjuk. Hins kemudian berpindah di suatu tempat di malam hari di mana di sana terdapat Yurang yang tengah tertidur pulas. Tepat di depannya ada Putri Hyewon yang terikat tangannya. Putri Hyewon kemudian tersadar dan terkejut melihat Yurang. Dia berusaha melepaskan ikatan di tangannya menggunakan pisau kecil miliknya. Dia berjalan pelan dan keluar dari tempat itu. Namun di depannya banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Kemudian dia dihampiri oleh seorang anak perempuan. "Kau sudah sadar, Tuan Putri?" Anak itu kemudian mengatakan jika ada seseorang yang sudah lama ingin menemuinya. Dia berada di sudut tempat itu. Anak itu kemudian membawa Putri Hyewon ke sana. Terdengar suara orang tersebut menyuruh Putri Hyewon untuk masuk. Putri Hyewon kemudian masuk ke tempat tersebut. Ada seorang pria di sana. Putri Hyewon bertanya siapa laki-laki itu, kenapa dia tega melakukan hal seperti itu. Saat pria itu melihat ke arah Putri Hyewon sangat terkejut. Seiring Putri Hyewon yang terkejut, episode 2 ini pun selesai. Gimana nih? Makin bikin penasaran kan? Sekian dulu alur film Symbiosis OVA spesial episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode 2 ini ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutannya. Seperti biasa tak lupa saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!